Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama kakak di video pembelajaran materi IPS kelas 9. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru di mana tidak lagi membahas mengenai negara ataupun benua. Kira-kira materi apa yang akan kita bahas kali ini? Materi yang akan kita bahas kali ini seputar kehidupan sosial masyarakat yang tentunya kita selalu temui di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, pada zaman dulu misalnya, petani dalam membajak sawah itu hanya dapat menggunakan kerbau saja, dan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, sekarang seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka terciptalah yang bernama teknologi traktor untuk mempermudah para petani dalam membajak sawah. Nah, hal tersebut mempermudah kita sebagai manusia dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kira-kira akan membahas apa kita pada pertemuan kali ini? Ya, perubahan sosial budaya. Seiring berkembangnya zaman dan adanya globalisasi membuat orang-orang terus berpikir dan berkembang menemukan penemuan-penemuan baru yang dapat mempermudah kita untuk melakukan aktivitas. Banyak sekali perubahan yang terjadi di masyarakat, baik itu perubahan sosial maupun budaya. Nah, di sini kakak akan membahas seputar perubahan sosial budaya dari mulai yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya, yang kedua, bentuk-bentuk daripada perubahan sosial budaya, dan yang ketiga, faktor penghambat dan pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian perubahan sosial budaya. Sebelumnya, adik-adik ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Nah, menurut Kingsley, dalam Surjono Sukanto 2014 menyebutkan bahwa perubahan sosial itu merupakan bagian daripada perubahan kebudayaan. Nah, hal-hal yang mencangkup ke dalam perubahan kebudayaan itu berupa perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan, dan perubahan filsafat. Sedangkan hal-hal yang mencangkup pada perubahan sosial itu biasanya bersifat sosial atau kemasyarakatan, seperti perubahan norma dan nilai pada masyarakat, perubahan perilaku dalam masyarakat, dan perubahan pola dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah perubahan budaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa budaya itu merupakan hasil daripada cipta, rasa, dan karsa manusia. Nah, sehingga perubahan budaya ini tidak terlepas dari hasil tangan manusia itu sendiri. Tadi seperti yang sudah kakak sebutkan bahwa perubahan budaya itu diantaranya ada perubahan dalam bidang transportasi, komunikasi, teknologi, dan sebagainya. Yang pertama, salah satu contoh dalam perubahan budaya dalam bidang transportasi, dahulu kita untuk menempuh perjalanan jauh biasanya menggunakan kuda atau berjalan kaki. Sekarang tidak lagi, melainkan banyak kendaraan-kendaraan seperti mobil, kereta api, pesawat terbang, motor yang dapat ditunggangi sebagai alat kendaraan yang memudahkan kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih efisien tentunya. Nah, hal tersebut juga merupakan perubahan kebudayaan yang tentu sangat membantu kita mempermudah kehidupan kita dalam sehari-hari. Yang kedua, perubahan budaya dalam bidang komunikasi. Nah, kira-kira apa ya? Nah, sudah pasti seperti sekarang ini, adik-adik dapat menonton video pembelajaran ini melalui telepon genggam yang adik-adik punya sekarang. Nah, itu dapat memudahkan kita dalam belajar sekarang. Bayangkan kalau misalnya seperti dulu, hanya ada wartel saja. Tidak ada yang menciptakan atau tidak ada yang mengembangkan ilmunya dalam bidang komunikasi
sehingga tidak tercipta telepon genggam seperti sekarang ini. Mungkin dengan adanya pandemi ini kita akan kesulitan dalam menjalani proses pembelajaran. Nah, yang ketiga di bidang teknologi. Seperti yang tadi kakak contohkan, dahulu para petani itu membajak sawah harus menggunakan kerbau. Tidak seperti sekarang, banyak cara cepat membajak sawah, salah satunya dengan traktor untuk mempermudah sekaligus mengefektifkan waktu. Nah, sekarang perubahan sosial. Seperti yang tadi sudah kakak katakan bahwa perubahan sosial itu dapat dipengaruhi oleh perubahan kebudayaan. Loh, kok bisa? Kira-kira kenapa ya? Contoh kecilnya, pada zaman dulu anak-anak seusia SD misalnya belum sama sekali mengenal telepon genggam. Nah, mereka hanya bermain-bermain di luar dengan teman-teman lainnya. Beda halnya seperti sekarang, banyak sekali anak-anak kecil bahkan TK pun sudah dapat mengoperasikan telepon genggam walaupun mungkin milik orang tuanya, namun mereka sudah pandai-pandai. Nah, jelas hal tersebut dapat merubah perilaku seseorang di dalam masyarakat. Nah, dengan adanya perubahan kebudayaan dapat mendorong terjadinya perubahan dalam perilaku sosialnya juga. Bentuk perubahan sosial budaya dibedakan menjadi 3. Yang pertama dilihat dari waktunya. Yang kedua, pengaruhnya. Dan yang ketiga, perencanaannya. Yang pertama, dilihat dari waktunya, perubahan sosial budaya dibagi lagi menjadi perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan sosial lambat atau dikenal dengan evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikatakan mengalami perubahan lambat ini. Yang kedua yaitu perubahan sosial cepat atau revolusi. Nah, revolusi industri contohnya merupakan perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial cepat. Revolusi industri sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 1750 sampai 1850. Namun, karena revolusi industri mengakibatkan perubahan secara besar-besaran, dalam waktu 100 tahun itu bukan menjadi waktu yang lama. Untuk itu, revolusi industri tetap dikategorikan dalam perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Nah, selanjutnya merupakan perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama, ada perubahan yang pengaruhnya kecil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan yang pengaruhnya kecil? Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi sebagian besar masyarakat. Masih dalam bentuk dilihat dari pengaruhnya, yang kedua yaitu perubahan yang pengaruhnya besar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan yang pengaruhnya besar? Perubahan yang pengaruhnya besar itu merupakan suatu perubahan yang dapat membawa sendi-sendi kehidupan di dalam suatu masyarakat pun berubah. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya industrialisasi. Nah, berapa besar sih pengaruh proses industrialisasi? Industrialisasi ini membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, yang ketiga merupakan perubahan yang dilihat dari perencanaannya atau plan change. Nah, apa sih yang dimaksud dengan plan change ini? Plan change merupakan perubahan yang memang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan tersebut. Contohnya yaitu pembangunan.
Nah, yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unplanned change atau perubahan yang tidak direncanakan? Yaitu merupakan perubahan sosial budaya yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Misalnya, bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya yang kiranya membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Nah, lalu mengapa perubahan jumlah penduduk itu menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Jumlah penduduk di setiap wilayah atau provinsi berbeda-beda dengan angka pertumbuhan yang berbeda pula. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia menjadi permasalahan serius, terutama di daerah perkotaan. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah. Nah, penemuan baru memang banyak membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Penemuan-penemuan dan pembaruan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Yang ketiga adalah konflik, baik dari agama, suku, bangsa, ataupun ras. Keanekaragaman tersebut memperkaya multikulturalisme bangsa. Namun, di sisi lain, keanekaragaman justru membawa proses sosial negatif yang disebut dengan konflik. Yang keempat yaitu terjadinya pemberontakan. Pemberontakan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Pada dasarnya, pemberontakan terjadi diawali dengan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Yang kelima adalah perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Banjir, lahar panas, gunung meletus, gempa, dan tsunami adalah perubahan alam akibat faktor alam. Sementara penyebab perubahan lingkungan alam karena faktor manusia dapat menyebabkan perubahan pada lingkungan alam, antara lain penggunaan teknologi dalam mengelola alam. Dan yang keenam adalah peperangan. Terjadinya perang di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakatnya. Perubahan itu dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, ataupun kepribadian dari mereka. Budaya yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, yang terakhir merupakan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi terasing. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat. Yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat yaitu terjadinya pemberontakan. Nah, dan yang kelima adalah adat istiadat atau kebiasaan.